gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada validasi metode analisis. Ya, jadi kalau penulisan-penulisan cara mengambil cara menuliskan rumusan masalah, cara menyampaikan tujuan, kemudian prosedurnya seperti apa, hipotesis penelitiannya seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya sudah selesai, terus apa yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi ada validasi metode analisis. Nah, di sini mungkin nanti banyak yang terkait dengan data-data yang mungkin tidak ditemui di kimia bahan alam ataupun mungkin kalau bahan alam mungkin kalau pemakaian atau penggunaan akan dipakai ya untuk aplikasi dari senyawa obat misalnya gitu ya. Tetapi mungkin agak kurang Anda temui untuk yang biokimia yang memang tidak ada, bukan biokimia analisis. Ya, tapi kalau semua yang analisis pasti kalian akan menemui ini, ya menemui atau akan menggunakan validitas metode ini akan menerapkannya. Kemudian uji signifikansi, jadi ada uji uh, beda bermakna gitu ya. Jadi kalau kita bilang apakah 32 itu berbeda dengan 31, tentu berbeda. Apakah 2 itu berbeda dengan 1, tentu berbeda. Apakah 2.000.001 itu berbeda dengan 2.000.002, tentu berbeda. Namun demikian, masing-masing perbedaan yang hanya 1 poin itu akan bermakna atau tidak, itu tergantung 1.000 terhadap uang saya yang jumlahnya 10 miliar, mungkin tidak akan masalah. Tapi kalau saya punya 1.000 terhadap uang saya yang jumlahnya hanya 15.000, yang harusnya bisa dipakai untuk beli sarapan, akhirnya tidak bisa karena tinggal 14.000, maka itu akan sangat bermakna. Ya, kemudian ada analisis of variance atau ANOVA. Ya, jadi nanti uji signifikansi ini termasuk keduanya sebenarnya ada uji T dan ANOVA. Namun demikian untuk ANOVA atau ANAVA ini kita akan bahas tersendiri di luar uji signifikansi untuk uji T. Itu ya, itu untuk yang apa validasi. Nah, kemudian juga saya masukkan satu referensi karena di sini apa ya bahasanya nanti tentang mungkin statistika atau statistikanya sederhana saja, bukan statistika yang tingkat tinggi gitu ya. Setidaknya kalian belajar untuk bisa mengambil kesimpulan. Jadi kalau statistika mungkin Bu SPSS saja diserahkan ke sana, oke, tidak masalah. Mau pakai program apapun boleh, tetapi yang paling penting adalah bahwa kalian bisa menyimpulkan atas hasil yang telah diolah oleh suatu program. Gitu ya. Jadi di sini ada buku Statistik and Chemometric edisi ke-6 karangan dari Miller dan Miller, C.N. Miller dan C.C. Miller. Itu untuk materi, mungkin ada yang perlu dikomunikasikan, silahkan. Ini kontraknya ya, kemarin mungkin Bu Nyoman sudah meng-share kontrak ini melalui eh, ketua kelas ya, di ketua kelas, tapi apapun silahkan, mau ketua kelas sudah meng-share monggo gitu ya. Jadi di sana ada tentang strategi penilaian, tentang ada tugas-tugas, tentu Bunyaman sudah memberikan banyak tugas ya, mungkin setidaknya 2 ya, setidaknya ada 2 tugas, nanti saya mungkin ada 2 atau 3 tugas, yang tentunya tidak terlalu berat gitu ya untuk kalian. Nah, untuk tatap muka kali ini, kita akan membahas tentang penelusuran dan penulisan pustaka yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Ya, ada yang mau didiskusikan? Barangkali sejak awal sudah menemukan hal yang bisa kita diskusikan, monggo silakan. Ada? Nggak ada, ini ada sedang on atau sedang di mana? Ya, secara jujur saya tidak suka sebenarnya kuliah online karena mesti ada yang join atau apa gitu ya permasalahannya.
Saya minta tolong kalian on kamera sebentar saja. Saya mau membuat rekaman screenshot dari ungkapan layar ini ya, ungkapan layar dari kuliah hari ini. Sebentar, sebentar, ya. Karena seluruh kuliah yang online harus ada laporan bukti pelaksanaan. Ya, sebentar saja kok. Sebentar saja. Setelah itu monggo silakan. Oh, oke, saya ambil dulu ya. Ganteng-ganteng wayu-wayu sini. Cuma banyak yang malu. Sama, mana sama? Kalian sedang di rumah di apa, tinggal asal atau di kos-kosan? Sedang di kos. Ya. Oke, oke, juga ini mumpung banyak yang join, saya bukakan presentasi sekalian ya, nak. Terus. Kalian bisa mencoba untuk presensi. Yang device-nya cuma satu, tidak apa-apa, nanti menyampaikan aja. Ini cuma satu, Bu, dipakai misalnya pakai HP untuk ini. Silakan, Pak, 5 menit ya. Permisi Bu, Mm-mm. saya atas nama Novita Fitri Rahmawati hanya menggunakan satu device. Permisi Bu, atas nama Aisyana hanya menggunakan satu device. Nomor 2. Oke, ada lagi. Permisi Bu, atas nama Putri Ajeng nomor 18 Bu, menggunakan satu device juga. Putri Ajeng Bu. Mm-mm. Terima kasih Bu. Yuk, Permisi Bu, atas nama Fauzia Hana. usia. Mm-mm. Lanjut. Atas nama Livia Kurniasari nomor 3. Permisi Ibu, atas nama Muhammad Rohim Ibu, nomor 13, pakai satu device. Terima kasih Ibu. Permisi Bu, atas nama Barizatun Nafsi nomor 5. Permisi Bu, atas nama Khorik nomor 9. Oke, terima kasih. Sama-sama. Coba Aji Mukti ada? Ahmad Radio? Anugrah? Ismail Husna? Hadir Bu. Desti Hekmaningrum? Dimas Aditya? Noviana? Permisi Bu, untuk Ahmad Pradio hadir. Noviana? Halo? Hadir Bu. Naila Aita? Riken? Sukma? Syahrani? Oke, saya akhiri dulu untuk presensinya.
Nanti untuk yang lain, monggo silahkan temannya disuruh menyampaikan ke saya tentang kondisinya ya. Barangkali ada yang memang kendala. Kita masuk ke topik yang pertama untuk hari. Monggo silahkan boleh off kamera, silahkan. Mungkin ada yang sulitan jaringan ya. Oke, silahkan kalau mau close kamera, melanjutkan sarapan juga boleh gitu. Ya. Kita masuk ke tentang penelusuran dan penulisan pustaka. Ya, jadi ini kalian sebenarnya bisa kok kalau untuk penulisan itu banyak sekarang teknologinya sudah keren gitu ya, bisa pakai Mendeley gitu ya, terutama yang sangat karena oke, Sarani nanti saya masukkan ya kalian yang lain. Nah, eh, terus apa sih yang harus kita kerjakan gitu ya? Jadi sebenarnya penulisan pustaka itu nanti kaitannya dengan gaya selingkuh ya, guideline. Dengan guideline di mana kita akan berada gitu ya. Artinya kalau misalnya skripsi ya berarti guideline skripsi, kalau tesis ya guideline tesis. Kalau kita mau masukkan ke jurnal gitu ya, jurnal internasional misalnya ya, ya berarti mengikuti jurnal masing-masing jurnal akan memiliki gaya selingkuh yang berbeda. Kalau misalnya kita mau, kalau saya mau ke apa Dahlan Iskan ya, jadi WIS gitu misalnya seperti apa. Kalau saya mau ke Kompas seperti apa, sebenarnya itu semua ada apa, gaya selingkuhnya. Nah, kalau misalnya di dalam suatu ketika kita tidak tahu, kita misalnya kalau saya ke Jawa Pos itu tidak tahu sih gimana cara penulisan pustaka. Misalnya ini adalah opini atau mungkin apa ya artikel ilmiah populer gitu ya. Jadi sesuatu temuan yang mau disampaikan ke masyarakat populer gitu ya, bukan masyarakat ilmiah di perguruan tinggi atau di sekolah misalnya. Itu ya sudah dibuat konsisten saja. Seperti itu. Nah, sekarang tentang penelusuran. Nah, Bunyaman tentu sudah menyampaikan ya cara menelusur pustaka seperti apa gitu ya. Kalau Gen Z ini kan Gen Z ya, Gen Z. Ini kan tidak mau atau enggan gitu ya kalau secara offline harus datang ke perpustakaan. Karena apa? Yang ada di benak kita mungkin secara umum perpustakaan itu hanya tempat untuk membaca buku, ya. Padahal tidak kan, perpustakaan itu ya tempat untuk berinteraksi, berinteraksi misal diskusi untuk mengerjakan tugas gitu. Gimana bisa berdiskusi, Bu? Wong berisik dikit udah dimarahi. Ya jangan berisik. Diskusi tidak harus berisik. Ya, diskusi yang menyampaikan, oh kalau saya seperti ini, kalau saya seperti itu kan yang bikin berisik itu sebenarnya kan bergurau ya. Bergurau itu yang bikin berisik. Jadi ini gitu ya, terutama saya dan teman-teman saya seangkatan sama Bu Nani, Bu Alvinda, itu ya dulu ya, hobinya ya di perpustakaan. Tapi sekarang sudah tidak nyaman lagi, Bu. Ngapain ke perpustakaan gitu ya. Penuh lagi gitu ya. Meskipun wifi lancar tapi penuh. Saya suka misalnya di kafe misalnya. Diskusinya juga bisa gayeng gitu ya. Internetnya wis pokoknya lancarnya super lancar, lancar selancar-lancarnya misalnya seperti itu. Monggo silakan. Kenapa? Eh, Penelusuran informasi itu tidak terpaku pada suatu tempat secara offline. Ya, jadi kalau misalnya dulu mungkin orang memahami bahwa perpustakaan hanya untuk baca buku, untuk pinjam buku, kemudian berkembang ya di sana malah ada satu ruangan khusus yang memang dipakai untuk diskusi gitu ya. Kalau dulu mungkin duduk di kursi gitu ya, seperti kita lihat film Harry Potter itu ya, cuma duduk, profesornya datang gitu. Sekarang pun sudah ada tempat yang macam lesehan gitu, mungkin di pojok-pojok atau di sudut-sudut ruangan. Bahkan di sana ada kursi yang empuk, yang di bawah ya, maksudnya yang di bawah yang macam apa,
bantal gitu ya, bantal berkah apa inilah macam-macam ornamen yang bagus untuk apa? Semata-mata untuk menarik minat para pembaca dan untuk membuat agar para pembaca ini nyaman di sana. Ya, jadi beberapa waktu lalu saya sempat mengunjungi bukan mengunjungi sih, sebenarnya lewat aja ya, satu perpustakaan Jawa Timur ya, yang ada di daerah Manyar apa sih di daerah tengah sana. Itu ada anak kecil gitu ya, ada anak kecil yang di-drop oleh orang tuanya gitu. Luar biasa sekali gitu kalau ada suatu keluarga yang memiliki minat baca yang tinggi gitu ya. Jadi anak-anaknya di-drop ya, kayaknya enggak pakai seragam kok. Mungkin ya posisi liburan gitu ya, pas agak padat, agak macet loh. Ini ada anak yang di-drop ya, pastinya enggak mungkin lah dia ke sana mau kafe gitu ya. Anak-anak kecil usia SD ya mungkin mereka memang dibiasakan untuk membaca. Ya, dan ini kalau seperti ini kan kita lihat seperti zamannya Harry Potter gitu ya. Jadi literatur masih dalam bentuk buku berderet-deret. Sekarang nggak perlu lagi kan? Mungkin perlu cuma jarang sekali kita memerlukan buku fisik gitu ya. Jadi rata-rata ya e-book. Bahkan kita bisa memperoleh e-book dengan gratis gitu ya. Jadi coba sesekali berselancar ke dunia maya, mendownload buku-buku. Jadi saya kadang seperti tadi yang statistika dan kemometrik yang saya tanam di Hebat itu ya saya dapat dari mendownload aja gitu. Di googling gitu ya, barangkali ada buku-buku yang bisa di-download atau mungkin biasanya satu satu institusi kan institusinya perkumpulan ya komunitas gitu memberikan link ini buku-buku yang bisa kita download secara gratis gitu ya. Kalau kami misalnya di HKI ya ada Himpunan Kimia Indonesia itu yang menawarkan seperti itu. Jadi ada apa namanya fasilitas gitu ya yang diberikan kepada kami para anggotanya itu untuk eh, bisa memanfaatkan itu semua. Kalau jurnal mungkin UNER banyak langganan jurnal ya, jadi kita bisa mengakses melalui email UNER banyak sekali jurnal. Kita bisa mengakses artikel-artikel yang dipublish dalam jurnal-jurnal yang open access gitu ya. Nah, jadi penulisan literatur itu juga perlu pengetahuan, perlu keterampilan dan pengalaman gitu. Jadi kalau beberapa waktu lalu saya memberikan tugas kepada kakak-kakak kelas kalian yang semester 7 untuk membuat satu dua halaman gitu ya tentang topik tertentu. Ternyata yang dipakai ya masih seperti copy paste gitu ya. Jadi ngambil dari skripsi, copy, tempel sini, ngambil dari punya siapa, tempel sini. Itu masih seperti itu. Karena apa ya? Mungkin saya enggak bilang bahwa mereka malas, tidak ya mungkin menurut mereka bahwa gitu itu ya sudah lazim gitu. Ada enggak seperti itu ya? Jadi nanti kalau misalnya kalian akan mensitasi atau mensitir atau mengambil ya sebagian dari informasi dari tulisan orang lain, benar memang harus mencantumkan dari mana itu diambil dan tidak hanya langsung copy paste gitu ya di parafrase, harus di parafrase. Kecuali itu adalah undang-undang. Undang-undang memang ya tidak boleh di parafrase atau dokumen-dokumen hukum ya, produk-produk hukum itu yang tidak boleh. Atau mungkin ini quote ya, quote atau dalil gitu ya, itu memang tidak boleh di parafrase. Tetapi untuk kalimat atau untuk hasil penelitian kita bisa kalimat umum ya atau hasil penelitian yang dinarasikan dalam bentuk pembahasan itu bisa kita parafrase. Jangan juga abstrak nih. Abstrak itu di copy terus paste gitu ya, jangan. Ya, jadi nanti kalian akan belajar itu. Jadi hari ini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya tidak berat gitu, tetapi ini bahwa perlu perlu pengetahuan dan perlu pembiasaan gitu tentang penulisan pustaka ini. Ya, kalau dulu bentuknya seperti ini berarti perlu keterampilan, perlu pengetahuan. Misalnya baru masuk gitu, di mana sih buku saya? Kita bisa buka komputer yang ada di depan ya, di depan sebelahnya tempat masuknya pengunjung gitu ya, di sana sedang dimasukkan aja berdasarkan subjek title ya, mungkin berdasarkan judul bukunya, berdasarkan pengarangnya atau berdasarkan penerbitnya gitu ya. Jadi kita bisa masukkan ke sana. Jadi nanti akan dikasih tahu bahwa posisinya ada di rak nomor sekian dengan kode rak ya biasanya di rak di
atas-atas ini di sela-sela kode, sekat-sekat rak ini ada tulisannya, kode-kode. Dan selanjutnya, kemudian buku itu kalian ambil. Nah, kalau kalian sudah terbiasa ke perpustakaan ya ini bukan ruang baca ya, perpustakaan, maka kalau kalian misalnya mengambil buku untuk dibaca, begitu di situ, maka nanti di mana kita meletakkan? Letakkan aja di tempat eh, apa buku tersebut. Misalnya disediakan ini ya, ada di ujung atau yang kanan dari sisi kita ini, yang gambar kiri. Ini di situ ada diletakkan ada space gitu ya untuk meletakkan buku-buku yang habis dibaca. Nanti biar petugas yang mengembalikan. Agar apa? Agar tidak salah. Jadi kalau kita sendiri mengembalikan kan, lah gimana tadi tempatnya? Padahal itu kalau nanti orang mencari ya di luar itu mencari di komputer tadi, dia akan menemukan sesuai apa yang telah disettingkan oleh petugas. Jadi tidak boleh sembarangan gitu ya untuk mengembalikannya. Ya seperti itu. Nah, boleh enggak Bu, kalau saya tinggal aja di meja gitu ya, di meja situ. Ya bisa saja jika petugas ruang bacanya banyak. Ya kalau petugasnya cuma satu gitu ya pasti nanti akan kesulitan ya harus ngering-kesi yang dari meja-meja nanti ada pengunjung lain yang datang dan seterusnya. Ya kita bantulah kalau sekarang kita kan banyak yang swakarya apa ya namanya ya. Kalau kalau kita misalnya makan di wah, kafe gitu ya atau di resto gitu kan sekarang sudah ada himbauan bahwa kita harus atau dihimbau untuk meletakkan atau memasukkan foto di tempat mana untuk sampah di mana gitu ya. Eh, Dibiasakan seperti itu ya. Apa namanya? eh, Pelayanan mandiri gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang kanan ini sampai domprok gitu ya. Ini kayaknya petugas ya. Petugas mungkin kalau lihat ini ada ya menggunakan name tag gitu ya. Nah, di mana bisa ditemui literatur? Tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin di perpus, mungkin di toko buku ya. Jadi kalau saya dulu ke apa ya, Gunung Agung kalau tidak salah ya toko lama, toko buku lama. Gunung Agung yang ada di sini di Greta Prasa, ya Plaza Surabaya. Dia ya duduk manis gitu loh, baca gitu, banyak temannya. Ya tentunya buku-buku yang tidak diplastiki ya, ada memang ada space untuk membaca itu. Kemudian kalau sekarang mungkin Gramedia saya tidak tahu, Gramedia ini masih menyajikan banyak buku atau tidak sudah lama sekali tidak ke sana gitu ya. Ya anak-anak gitu, ada memang anak-anak ada yang hobinya membaca. Tidak harus membaca anak-anak ya namanya anak-anak ya tidak harus membaca buku hukum, buku tentang kimia tidak. Tapi bahwa mereka itu diberikan atau mereka itu dibiasakan untuk membaca, itu kita masih ingat ya, buku adalah jendela pengetahuan gitu ya. Jadi kalau kita sering-sering membaca buku, meskipun buku-buku itu ya buku buku cerita saja sebenarnya. Ya, tapi ya itu tadi kemauan untuk membaca itu akan timbul dengan sangat baik gitu ya kalau pembiasaannya dari kecil. Ya, jadi jangan membaca kalau hanya disuruh saja. Jadi sekali lagi mungkin banyak ya semua dosen sudah menyampaikan bahwa PPT yang diberikan oleh dosen itu bukan sumber referensi kuliah. PPT ya slide yang seperti yang saya sampaikan ini adalah alat bantu bagi dosen untuk menyampaikan materi kuliah. Ya, jadi kalau referensinya atau pustakanya ya tetap di buku, tetap di jurnal ya, di artikel ya, di majalah gitu ya. Nah, inilah sekarang terus di mana kalau tidak di sini ya. Sekarang sudah tidak ada book space. Oh, namanya toko buku itu penuh sekarang gitu ya. Karena di tengah ini biasanya ada box gitu ya, tempat display buku yang diskonan misalnya. Nah, sekarang gampang. Ya kan ada HP gitu ya. Kalian bisa sambil di mana naik daki gunung gitu ya, di mana bisa aja kalian browsing. Nah, kelemahan dari sistem ini sangat sangat memiliki keunggulan gitu ya. Orang tidak perlu repot-repot ke perpus, bisa dari rumah kita bisa mager gitu ya, makanan bisa langsung datang ya dengan kita hanya dengan sebuah HP. Namun demikian yang perlu diingat bahwa itu tadi kalau semua ada di HP, ya, yang diingat itu jadi tidak ada. Ya, yang diingat tidak ada karena sudah sangat dibantu oleh HP.
Padahal ya ada beberapa hal itu yang harus memang perlu diingat gitu. Ya kalau misalnya Bu, kalau saya mau mengerjakan statistika itu, rumus-rumus statistika itu apa ya perlu saya hafal gitu. Toh nanti saya bisa membuat lihat di buku ya boleh boleh melihat di buku. Berarti tidak harus dihafal. Ujiannya boleh open book saja gitu ya. Tetapi ada hal tertentu yang secara konsep misalnya harus kita pahami, bahkan mungkin sedikit menghafal. Ya, satu misalnya kalau saya pengen tahu mol itu apa atau oh mol itu adalah gram per ml itu kan kita secara konsep tahu dan pasti kita tahu rumusnya. Ya, jadi tidak setiap ini mau melihat tidak. Ya kelemahan itu kelebihan-kelebihan. Kelemahannya yaitu tadi ya, kelemahannya yang kita ingat itu jadi tidak ada gitu. Jadi kalau ditanya itu ya gitu wajahnya melas gitu. Kalau diskusi dengan dosen misalnya, bentar Bu saya buka HP. Nah, kalau HP-nya sudah tertinggal, luar biasa gitu ya, kolaps gitu. Nah, jadi apa yang perlu kita ikuti, apa yang perlu kita jalani, sekarang yang perlu kita jalankan, kita laksanakan, kita biasakan adalah yang pertama yaitu tadi membaca, menulis ya. Kenapa sih analitik kualitatif itu praktikumnya? Kok dosen itu loh, Cik, enggak apa ya, nggak duwe kasihan gitu loh. Mahasiswa disuruh menulis segitu banyak itu. Ada yang kami inginkan, ada yang kami harapkan dengan kalian disuruh menulis jurnal. Yaitu apa? Hafal. Hafal ya. Jadi misalnya untuk golongan satu sistem H2S itu seperti apa atau penggolongannya dengan apa? Penetapannya dengan apa? Lah, dengan kalian menulis itu akan hafal gitu. Ya, jadi jangan disuruh adiknya yang menulis ya. Tetap harus ditulis sendiri sambil menghafal. Ya, sambil menulis itu ya jangan ngobrol dengan temannya ya, ya hafal menghafal. Ya, jadi kelebihan dari sistem lama mungkin ya cara memberikan materi cara kuno itu adalah satu yang tidak bisa terpisahkan sampai sekarang yaitu itu tadi pemahaman yang bisa diperoleh, yang bisa mancep gitu ya, menancap di eh, benak kita adalah tentang itu tadi melalui menulis dan membaca yang lama-lama, yang berulang-ulang gitu ya, sehingga lama-lama menjadi hafal. Ya. Nah, ini tadi, oh ini langsung aja ya, langsung aja. Bisa kita mau mencari buku tentang kimia. Kimia apa gitu. Terus sekarang gampang aja, masukkan aja kata kunci. Ya, tentang apa sih yang mau kita cari apa. Tentang GNO3, silver nitrat. Masukkan aja, googling gitu ya. Nanti akan banyak keluar. Mulai dari sifat fisika, sifat kimia, kemudian apa saja yang mengaplikasikan bahan tersebut, bahayanya seperti apa ya, MSDS, terus keluar semua. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Jadi kalau kita mencari referensi, kita masukkan aja kata kuncinya, kemudian nanti akan muncul banyak. Mana yang harus saya pilih? Ya, yang harus saya pilih mana, terus kemudian eh, ini contoh. Nah, ini misal ya. Misal mencari tentang single drop extraction atau single drop micro extraction. Jadi SDME ini sudah diberikan tentunya di CCP ya semester lalu. Ya, tentang apa? Tentang ekstraksi menggunakan single drop. Ya, jadi larutan umpannya itu berupa larutan di dalam beker gelas gitu misalnya. Kemudian larutan ekstraktornya itu hanya satu tetes saja, satu tetes dari siring gitu ya yang digantungkan. Saya pengen tahu siapa saja yang telah mengembangkan ini, kemudian untuk apa saja ya, mengembangkan untuk aplikasi di bidang apa saja. Kita masukkan single drop extraction, maka akan keluar ya, banyak sekali. Ya, banyak yang dipelajari. Oh, ternyata si A mengembangkan single drop itu dan mempelajari apa? Misalnya pengayaan artinya pemekatan ya, pemekatan dari sampel yang jumlahnya mana itu tadi 11 beker, kemudian dipekat, diambil, diharapkan masuk ke hanya ke satu satu tetes itu tadi. Tetesnya pun bukan tetesan pipet, bukan tetesan buret, tetapi tetes
mikrosiring ya, siring. Bahkan siringnya itu mikro gitu ya, bukan siring yang jarum suntik yang lumayan besar gitu. Ini lebih kecil. Nah, oke, kita terus memilih yang mana gitu ya. Ini di situ ada transfer massa ya, pengkayaan dan transfer massa, kemudian ada karakteristik transfer massa itu bukan berat ya, transfer bukan ya, sebenarnya sesuatu yang pindah. Yang transfer massa itu adalah analit ya, analit target yang pindah ke eh, tetesan tadi, tetesan yang menggantung tadi. Ya, seberapa yang pindah dan pengayaannya berapa? Kalau di dalam satu beker itu terdapat misal 1 mol per beker, sekarang 1 mol itu berada pada 1 tetes. Nah, ini pilihannya banyak dan di sisi kiri di situ ada eh, ini ada disitasi oleh berapa orang. Ini menandakan seberapa populernya dari tulisan tersebut. Ya, kenapa kok sampai disitasi banyak orang? Itu tentunya sangat populer ya. Semakin banyak itu semakin populer. Nah, itu disitasi. Nah, kemudian ya, kalau misalnya kita sudah menemukan Bu ini artikelnya, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ada enggak linknya? Jadi biasanya nanti kalau sudah bisa kita membuka artikelnya, dan kita klik, oh terbuka itu artikelnya, nanti akan dikasih link artikel terkait. Artikel terkait kan mungkin di artikel itu di bawah itu di bagian terakhir itu kan juga ada referensi ya, ada referensi, terus kemudian ada artikel yang terkait ya, itu bisa kita klik dengan mudah, kita bisa menemukan banyak sekali referensi dan secara umum memang tidak semua referensi ini bisa kita akses secara terbuka ya, tidak semuanya open access ya, ada yang hanya menampilkan abstrak saja gitu ya. Jadi kita harus membeli kalau kita mau mengakses artikel tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini lanjutan aja ya tahap-tahapnya tadi. Jadi kalau saya ngeklik cited by sapa sing citasi. Kalau dia mensitasi, pasti dia juga menerbitkan atau menulis tentang mikroekstraksi tersebut. Ya, kenapa saya harus mensitasi tulisan tentang mikroekstraksi kalau tulisan saya bukan tentang hal itu gitu. Jadi sehingga semakin banyak yang kita peroleh. Ya, jadi nanti kalian saya tugasi untuk mencari itu ya, tapi nanti. Ini, nah, mau yang mana yang dipilih gitu. Mau yang mana yang dipilih, kembali ke ini tadi. Ya, kita memperoleh banyak, dibuka aja, dibuka. Oh, ini perlu, ini tidak perlu ya. Yang perlu di-download. Di-download. Nah, terus diapain? Ya, penyakitnya manusia, ya penyakitnya kita, Anda dan saya, itu adalah merasa ayem kalau kita sudah punya filenya. Ya, ayem gitu, ayem pokoknya sama file gitu ya. Padahal ada lanjutan yang harus kita lakukan. Ya, tidak hanya punya filenya, tetapi harus apa? Ya harus di-download, harus dibaca gitu ya. Tidak hanya punya file. Itu ya, malah di print, di save, print atau save dokumen gitu ya. Kalau misalnya save dokumen aja Bu, sekarang kan paperless, oke, enggak masalah. Nggak masalah. Tapi bahwa kalian harus menyarikan, disarikan isi dari paper itu apa tuh. Jadi kalau kita menemukan misalnya 5 artikel, segera disarikan, dibuat intisarinya untuk paper dengan judul ini, isinya tentang ini. Sehingga kita tidak setiap kali ini tambah referensi apa ya, baca lagi satu-satu, tidak seperti itu. Dan bagian mana sih yang sebenarnya harus saya baca gitu ya. Jadi nanti kita akan sampai sana. Oke. Ya tadi ya, dari web jurnalnya tadi ternyata kita diarahkan ke banyak jurnal. Ya, misalnya jurnal tentang analytical chemistry, jurnal tentang eh, ini ya kalau Royal Society of Chemistry ini ada organik, ada analitik, ada biochem, ada kimia fisik ya. Kita tinggal milih aja ini kebetulan organik gitu ya. Kemudian ini ada anorganik, ada organik juga sama-sama ACS, ada organik, ada anorganik.
Kemudian bagaimana cara kita menemukan gimana sih caranya biar lebih mudah? Kalian pasti lebih pintar dari saya. Ya, jadi kalau saya misalnya mau ini ke anak saya gitu, pas saya mau ibu perlu ini gimana gitu, sekali yang namanya anak-anak. Nah, demikian ya itu tadi tidak hanya sekedar karena apa? Karena pada saat kalian ujian nanti juga tidak boleh membuka HP misalnya. Pada saat kalian nanti bekerja presentasi di depan misalnya atasan atau kita mau melamar kerja pada saat wawancara juga kita tidak akan membuka HP gitu. Tapi kalau ditanya caranya nyari gimana, saya tahu gitu. Klik ini sudah beres. Atau kalau prakteko gitu misalnya, ya dengan mudah kita tunjuk. Nah, ini contoh aja. Ya, jadi ada open library. Ya, dengan mudah kita menemukan buku, bahkan buku yang terbit sejak 1977 itu ada, gitu ya. Jadi jangan bilang bahwa kesulitan mencari referensi karena apa? Kalaupun kalian skripsi atau kalian melakukan tesis, mengerjakan tesis sekarang, itu bukan penelitian pertama. Pasti itu penelitian yang sudah turun menurun gitu ya. Apalagi kalau dosennya itu sudah sekian tahun terakhir, misalnya mengembangkan tentang topik tersebut. Tidak ada bilang bahwa kesulitan tidak menemukan referensi. Ya, kecuali kalau misalnya memang benar-benar temuan, ya jadi misalnya program, ya. Satu program aplikasi tertentu ya, program mengembangkan satu program tertentu yang misal dibuat untuk apa, mengetahui secara cepat uang saya berapa misalnya, gitu, tanpa harus membuka Liven misalnya, dari kayak seperti itu misalnya. Misalnya ada orang yang punya metode tersebut, tentu itu memang agak sulit ya untuk menemukan referensi, tetapi dia atau temuan tersebut akan masuk sebagai temuan. Ya, akan masuk sebagai temuan. Kalau dia sebagai temuan, ya tentunya tidak banyak yang orang lain sudah kembangkan. Artinya kalau banyak yang mengembangkan, berarti ini tidak ada inovasinya gitu. Apa kebaruannya, apa inovasinya, apa itu akan malah tidak ditemukan. Ya, kalau kimia itu secara umum kita sudah sekian juta mungkin ya artikel yang terkait dengan penelitian kita. Bagaimana dengan sintesis, Bu? Bagaimana tentang isolasi senyawa tertentu dalam tanamannya ada di Indonesia gitu ya misalnya. Tanamannya ada di Indonesia. Mungkin kandungannya tidak khas ya bahan apa senyawanya, tetapi pasti itu adalah satu turunan dari senyawa tertentu. Ya, jadi pasti ada eh, gugus atau apa, struktur utamanya gitu ya. Terus kemudian dia mungkin ada gugus-gugus tambahan saja. Jadi secara umum, oh ini adalah masuk kelompok apa. Kalau organik kan bahasanya seperti itu ya. Ya, kemudian ada analytical biochemistry ya, chemistry. Nah, banyak sekali ya. Jadi ada artikel dalam bentuk hasil penelitian, ya ada hasil penelitian atau nge-lab gitu ya misalnya, atau mungkin hasil survei langsung gitu ya, atau mungkin dalam bentuk review itu artinya orang lain sudah mempublikasikan dalam bentuk artikel jurnal, kemudian dikumpulkan, ya, dijadikan satu sehingga menjadi suatu review gitu ya. Kemudian ya, dan biasanya review ini ditulis oleh orang yang sudah sangat expert gitu ya, expert. Jadi tidak akan mahasiswa S1, S2, S3 itu jarang sekali gitu ya. S1, S2 mungkin tidak pernah. Kalaupun pernah itu Pak bukan mereview, tetapi merangkum biasanya. Karena review itu posisinya lebih tinggi, ya, paling tinggi gitu ya. Bukan sekedar merangkum. Kemudian ada buku, ya buku itu masih juga boleh dipakai gitu. Karena apa? Karena teori-teori dasar itu tidak muncul di artikel ilmiah. Ya, jadi teori dasar itu munculnya di buku teks. Nah, jadi buku-buku teks mungkin masih ada buku-buku lama gitu ya, buku-buku yang itu masih dipakai sih tahun 91, bapakku aja baru lahir misal gitu ya. Ya, mungkin memang belum ada edisi yang lebih baru. Itu ya. Nah, kemudian ada manual, jadi ada manual alat misalnya, atau manual suatu perusahaan gitu ya, manual book namanya. Kemudian ada materi kuliah. Nah, manual dan bahan kuliah ini tidak boleh digunakan sebagai daftar pusat.
Jadi materi kuliah, kimia lingkungan, misalnya materi tidak boleh. Kecuali materi tersebut dalam bentuk buku, ya buku ajar, misalnya. Buku ajar atau buku populer gitu yang diterbitkan per mata kuliah. Nah, ini apa sih sebenarnya yang harus kita cermati? Atau kalau kita membuka suatu artikel ilmiah, bagian mana yang boleh saya citasi? Dan menuliskan si penulis artikel tersebut sebagai sumber utama atau sumber pertama. Ya, jadi kayak seperti ini ada suatu artikel yang diterbitkan di Sensors and Actuators B. Ini adalah sensor actuator itu ada A dan B, A untuk fisik, ya, B-nya untuk chemical, kimia. Nah, ini jurnalnya adalah sensor dan aktuator. Kemudian dia terbit di volume 288 di halaman 188 sampai 194. Diterbitkannya kapan? Diterbitkannya tahun 2019 oleh siapa penulisnya gitu. Misalnya penulisnya dua orang ini. Ya, dua orang ini. Nah, kemudian mana yang boleh saya ambil sebagai bahwa saya menulis ini sumbernya adalah ini Chandrasekaran ini gitu. Nah, itu adalah yang mana? Yang tertulis di abstrak. Ya. Jadi hasil penelitian yang dituliskan di abstraknya Chandrasekaran ini dalam kasus ini adalah dia boleh referensinya saya tulis sebagai Chandrasekaran dengan judul Sensitive and Selective Non-Enzymatic dan seterusnya itu. Ya, terus apa ada yang kita boleh ambil selain yang ada di abstrak? Jadi ini misalnya tentang dia mengembangkan suatu sensor elektrokimia ya antara berupa nanokomposit ya, jadi non enzimatik. Jadi biasanya kalau sensor glukosa itu kan pakai misal glukosa oksidase ya, seperti yang dikembangkan yang diaplikasikan di bidang medis. Mungkin glukosa pakai glukosa oksidasi atau glukosa pakai suatu reaksi yang mana kalau suatu darah atau serum yang mengandung glukosa itu saya tetesi dengan senyawa tersebut, dia akan berubah warna. Jadi secara spektrofotometri kita bisa amati, ya kita bisa cek berapa absorbansinya. Nah, itu untuk yang enzimatik. Nah, karena enzim itu memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal satu harga, ya harganya tentu mahal. Yang kedua penanganannya tidak mudah. Ya, jadi kalau bahan kimia misalnya seperti HCl gitu taruh aja di botol bertahun-tahun tidak akan masalah gitu. Tetapi kalau enzim tentunya sangat berbeda. Maka beberapa peneliti ya sekian ribu mungkin jutaan peneliti mengembangkan suatu sensor misalnya. Nah, ini adalah hasil penelitiannya Chandrasekaran. Ya, jadi dia mengembangkan sensor dalam bentuk lapisan tertentu ya komposit gitu ya. Kemudian dipakai untuk uji ini. Bagaimana kinerjanya? Kinerja sensor tersebut saya tuliskan atau saya tandai dengan yang biru-biru itu tadi. Ya. Jadi misalnya dia bisa mendeteksi mulai konsentrasi 0,015 sampai 8 milimolar. Kemudian dia memiliki limit deteksi 1,49 dengan S per N ya. Jadi signal to noise-nya adalah 3. Kemudian dia sangat selektif terhadap glukosa di dalam matrik atau sampel yang mengandung asam askorbat dan asam urat. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa karena ini bisa digunakan berkali-kali, gitu, misalnya mungkin 10, 20, 40, dan seterusnya, sekian kali, maka dia sebut ekonomis. Karena kalau kita pakai yang dipstick gitu ya, yang kita pakai di apotek-apotek itu ya, jadi kan ada seperti indikator universal itu yang ini darah, kemudian resapkan di stick tadi, kemudian dimasukkan ke alat ukurnya, kemudian jadi kelihatan berapa konsentrasinya. Misal seperti itu, tentu akan ada bedanya gitu ya. Itu kan sekali buang. Dari segi presisi dan akurasinya dia juga kurang bagus gitu ya. Karena memang apa? Itu hanya untuk melihat secara kasar. Tidak cocok untuk orang yang memang memenuhi permintaan medis ya dalam hal ini misalnya untuk diagnosa apakah dia sakit atau tidak cocok. Itu hanya untuk mengetahui ini hati-hati ya gitu.
Kenapa kok sikilku kok kakiku kok linu gitu misalnya kok ngilu-ngilu semua. Misalnya oh mungkin asam uratnya tinggi. Melihatnya boleh dengan cara tadi menggunakan dipstick, tapi tidak boleh itu digunakan untuk menyimpulkan bahwa dia memang ngilunya karena asam urat saja. Jadi harus dilakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut yang di sana alat ukurnya adalah alat ukur yang kuantitatif. Gitu ya. Oke, nah ini boleh yang ada di abstrak ini boleh disitasi, boleh ditulis di naskah kita dengan parafrase tadi, dan kita tuliskan di belakang dari kalimat itu adalah Chandrasekaran N misalnya Mateswaran, gitu ya. Dan Mateswaran tahun 2019. Oke, masih oke ya, karena di abstrak. Ya. Bagaimana kalau kita ternyata yang kita ambil itu adalah kalimat yang pertama ini. Jadi di introduction, kemudian di sini ada satu kalimat yang menyatakan bahwa glukosa, gitu, identifikasi dari glukosa itu memang sangat perlu dikembangkan gitu ya, karena banyak sekali bidang yang membutuhkan, misalnya di bidang kesehatan untuk monitoring glukosa darah, kemudian di bidang pangan gitu ya, misalnya glukosa karena glukosa itu termasuk karbohidrat dengan yang paling sederhana, yang kalau kita mungkin mengkonsumsi bukan mungkin ya, kita mengkonsumsi golongan karbohidrat jenis yang paling sederhana ini kita akan lebih mudah untuk membuangnya ya, artinya bahwa glukosa tersebut sangat mudah untuk terbuang gitu ya, dibanding dengan jenis karbohidrat yang lain yang nantinya akan mengumpul di dalam tubuh misalnya, sehingga perlu dilakukan bahwa pangan ini mengandung karbohidrat sekian. Dari sekian tersebut seratnya sekian. Misalnya kemudian patinya ya amilumnya sekian, laktosanya sekian, sukrosanya sekian, glukosanya sekian. Itu ya. Jadi bahkan ada satu pangan tertentu yang ditonjolkan itu bahwa karbohidrat yang ada di situ adalah glukosa misalnya. Kemudian di bidang bioteknologi misalnya, nah kita tahu bahwa ada proses misalnya fermentasi ya, fermentasi di industri. Nah, jadi kalau misalnya tetes tebu atau pengolahan alkohol itu loh, nak, alkohol dari tetes tebu misalnya seperti itu. Jadi di sana tentu pengen diketahui berapa toh yang terkonversi menjadi senyawa lain dari yang namanya glukosa ini. Nah, kalau kalimat nomor 1 ini yang kalian ambil atau yang kita ambil, kita tidak boleh menuliskan Chandrasekaran sebagai referensinya. Kenapa? Karena ternyata Chandrasekaran tuh mengambil kalimat ini atau mengambil informasi atau ilmu tentang ini itu dari referensi nomor 1 dan 2 yang ditulis oleh Chandrasekaran. Gimana cara kita? Kita telusur. Yang nomor 1 itu apa sih? Jadi kita buka lagi artikelnya Chandrasekaran tadi, kemudian kita lihat, oh yang nomor 1 adalah ini, dilacak. Ya, jadi juga jangan bilang bahwa menulis glukosa identification bla 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 bla, kemudian dalam kurung dalam Chandrasekaran, tidak boleh. Ya, karena selama nomor 1 dan nomor 2 ini yang biru ini masih bisa kita telusur. Ya, kecuali kalau ini adalah perkataan ya, jadi perkataan dari misalnya salah satu tokoh gitu ya. Jadi di sini mungkin ditulis nama siapa lah gitu ya, satu tokoh tertentu di dalam bidang tertentu. Lah orangnya sudah tidak bisa kita panggil ya Bu gitu. Itu kan sumber primer gitu ya misalnya. Ya sudah kalau seperti itu masih oke gitu. Jadi kapan dia diliput misalnya, ini adalah disampaikan oleh tokoh A gitu, dan yang waktu itu saya liput di tanggal sekian, jam sekian, posisi di sekian, dan ini rekamannya. Ya, rata-rata untuk penulis koran, ya, penulis berita, itu kan mereka mewawancarai secara langsung, gitu, bukan membaca. Ya. Nah, kemudian juga ini ada suatu metode ini bahwa untuk membuat NiALMN ya, triple layer dari hidroksida NiALMN ini, dia menggunakan bantuan microwave. Nah, microwave
pengolahan itu, pembuatan yang menggunakan microwave tersebut, tidak akan dia tulis di sini. Karena dia mengambil dari artikel lain, meskipun artikel lain tersebut yang menulis juga dia, gitu. Nah, makanya di sini kalau tadi 2 orang saja, di sini ternyata nomor 26 itu adalah hasil penelitian dia sebelumnya. Yang menulis tetap Chandra Sekarang, gitu ya. Cuma bandingannya sekarang ada Mutu Kumar. Kalau tadi mungkin cuma kan Chandra Sekarang sama Sekar, atau mungkin sama Manikam, atau mungkin dengan orang lain, sekarang yang menulis orang yang berbeda lah. Ya, berarti kalian atau kita harus melacak yang nomor 6 ini, ya, yang referensi nomor maaf 26 ini. Gitu ya. Jadi enggak asal ya kalau kita ini. Karena apa? Kalau nanti publis ya, kalau kita melakukan publikasi, menulis atau mengirimkan artikel kita ke suatu jurnal untuk dipublis di sana, mereka akan lacak itu. Ya mungkin kalau enggak semua ya mereka akan sampling. Benar enggak ini? Ngambilnya dari mana? Jangan sampai nanti kita memperoleh komentar dari reviewer jurnal itu yang menyatakan bahwa Anda ini ngawur gitu ya. Karena saya tidak menemukan kalimat ini atau pernyataan ini atau data ini dari referensi seperti yang Anda tulis. Meskipun dia tidak akan bilang ngawur lah, gitu ya. Tetapi bahwa bahasa kasari, bahasa sederhananya adalah kita dianggap ngawur. Gitu ya. Demikian juga ini tadi ya. Jadi misalnya kita pengen mengembangkan suatu sensor misalnya atau suatu peralatan tertentu yang di sana memang yang kita utamakan itu adalah waktu hidupnya. Waktu hidup. Jadi kalau tadi dipstick hanya 1 kali, saya sekarang ini bisa sampai ratusan kali gitu. Nah, dalam hal ini ya dia mungkin mengunggulkan ya dalam stabil atau mungkin dia awet atau dia bisa digunakan sekian kali. Kita tidak boleh ngomong di tulisan kita bahwa elektroda yang dikembangkan oleh ini stabil berkali-kali gitu. Kita lacak di 34 ini. Berapa kali toh saja nih stabilnya gitu. Ya, jadi kita harus menemukan dia ngomong berkali-kali jangan-jangan 4 kali gitu. Ya, 4 kali kan sudah berkali-kali, Bu. Iya gitu, tapi tidak akan ada keistimewaannya kalau hanya kita tulis berkali-kali saja gitu. Jadi dia akan lebih informasinya akan lebih lengkap dan akan jauh lebih menarik kalau kita sampaikan bahwa ini sampai 60 kali. Gitu ya. Jadi itu yang perlu dicermati. Jadi nah, terus kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini posisinya sama dengan abstrak, meskipun harusnya kesimpulan tidak boleh sama persis dengan abstrak. Tapi posisinya sama. Posisinya sama artinya bahwa kalau Chandra sekarang itu menyimpulkan seperti ini, ya ini hasil penelitian dia. Jadi kalau kita mengambil data-data ini, kemudian kita tulis di artikel kita, atau ke naskah skripsi kita boleh menggunakan referensinya Chandra sekarang yang 2019. Ya, karena dia menyimpulkan hasil penelitian dia. Seperti itu ya. Nah, ini referensi-referensi. Nah, cara menulis referensi, kan kadang kita menemui bahwa di sini ada EB, Bahadir. Tapi kadang ada yang Bahadir, E.B. Nah, itu harus mengikuti panduan. Ya, panduan. Jangan sampai mahasiswa kimia UNER kalau tulisan referensinya beda-beda itu ceritanya piye gitu. Mahasiswanya satu angkatan, skripsinya bareng, kenapa referensinya berbeda? Apakah departemen kimia tidak punya guideline gitu? Tentunya punya kan ya. Jadi kita tidak jangan ngisi-ngisi nih gitu loh. Punya kok gitu. Kalau punya ya berarti harus diikuti itu. Ini contoh penulisan pustaka ya. Jadi pustaka yang dicantumkan di dalam suatu dasar pustaka adalah yang benar-benar diacu. Jadi saya pernah membaca skripsi itu referensinya atau pustakanya itu 150 gitu. Kemudian pada saat ditanya kok dikonfirmasi tentang data, tentang ini, tentang tulisan ini kok tidak nyambung. Akhirnya saya tanya, referensi nomor mana? Nomor berapa yang sebenarnya Anda baca? Ternyata yang dibaca itu cuma 2 atau 3 gitu. Jadi yang lainnya itu rupanya tadi melihat Chandra sekarang, ditulislah Chandra sekarang, sama referensi yang terkait yang ada di daftar pustakanya Chandra sekarang itu dimasukkan semua. Tidak perlu gitu ya.
tidak perlu gitu. Jadi yang dimasukkan ya hanya referensi yang memang benar-benar diacu dalam naskah gitu. Kalau enggak ada kaitannya ya sudah enggak usah. Karena apa? Kalau kita masukkan artikel ilmiah itu juga enggak dituntut sampai berpuluh-puluh gitu. Bahkan mungkin 9, 10 sudah oke. Nggak usah terlalu banyak gitu. Kayak keren Bu ini banyak gitu. Tapi ternyata enggak dibaca, ternyata enggak gunakan gitu ya. Tidak di benar-benar enggak diacu gitu ya. Maka akan. Nah, daftar pusaka itu bisa ditulis dalam bentuk apa? Jadi kalau kalian pakai Mendeley kan tinggal memilih ya kamu mau pakai Harvard atau Vancouver. Tapi harus tetap diingat bahwa harus kita cek ulang ya. Jadi kadang itu masih tidak karu-karuan. Kenapa? Karena dia mengambil sesuai aslinya. Aslinya artinya kalau kita mau rapi kan misalnya penulisan judul artikel itu menggunakan huruf kapital di masing-masing setiap awal kata misalnya. Nah, tapi kalau kita langsung pakai tadi yang Mendeley kan begitu kita ambil itu kan dia akan menulis seperti aslinya yang ada di sana. Makanya kadang ada judul yang huruf kapital semua gitu. Nah, kan jadi enggak manis ya. Ya kalau seperti itu ya ubahan. Ya diblok aja terus ubahan bahwa akan diseragamkan dengan atau diseragamkan dengan yang lain yaitu menggunakan huruf kapital untuk setiap awal kata. Ya, atau mungkin enggak usah itu lebay, Bu. Jadi di awal kalimat saja ya monggo boleh. Ya, yang penting nanti bisa serap. Nah, jadi bisa berdasarkan abjad ya, bisa berdasarkan nomor urut penggunaan. Ya, kalau abjad itu tidak peduli dengan maksudnya tidak tergantung pada nomor penggunaan ya. Jadi kalau misalnya di awal kalimat dari artikel kita itu menulis tentang Ayu, Ayu bukan Yeni gitu ya. Siapa Yeni misalnya. Itu kan yang masuk nanti Yeni ya. Yeni 2022. Maka pasti posisinya dia nanti akan di bawah gitu. Pasti di bawahnya A, B, C. Kalau kita menggunakan nomor gitu ya. Maka yang kita pakai pertama kali di misalnya kalimat pertama itu sudah ada referensi, ya itu dipakai sebagai nomor 1 dan seterusnya 2, 3 dan seterusnya. Tidak memperhitungkan itu ya. Daftar pusaka ditulis dalam spasi tunggal ini hanya untuk cantik gitu ya. Dan kemudian antara satu dan berikutnya dikasih jarak atau biasanya kalimat pertama itu sesuai tepi kiri dan 2 dan seterusnya bukan 2. Baris pertama ya, baris kedua dan seterusnya itu agak masuk ke tengah untuk menandai antar pusaka atau referensi satu dengan yang lain. Ya, jadi susunannya seperti itu. Nah, ini Pak ada contoh tutorial gitu ya, video. Kalian nanti bisa cari sendiri gitu ya, karena saya lupa ini enggak saya mungkin nanti enggak bisa diklik ya. Enggak ini. Yes. Nah, ini enggak bisa diklik. Terfasilitasi klik ya, monggo nanti di copy atau mungkin aku nyari sendiri juga bisa gitu ya. Jadi ini adalah contoh tutorial menuliskan dan ini kayaknya yang menyampaikan tuh anak muda deh, mungkin masih usia-usia sekolah ya. Nah, ini ya. Jadi yang saya sampaikan tadi ada yang untuk menandai apa, referensi satu dan berikutnya ini untuk baris kedua dibuat agak ke tengah ini ya. Sehingga nanti sekaligus tertandai. Atau kalau misalnya mau rata kiri semua, kasih spasi antara referensi satu dan referensi yang lainnya. Ya. Nah, ini tentang tadi apakah cai X atau X cai gitu ya. X cai itu kita ikuti aja gaya selingkung dari jurnal atau apa namanya guideline dari apa yang kita tulis ya. Yang kita tulis skripsi ya cari guideline skripsi. Kemudian ini yang angka, ya yang angka. Jadi ini tentunya tidak urut abjad ya, karena angkanya 39 kebetulan 3 sampai 9 itu seperti ini.
ya bisa uang, bisa nomor 3, lim, yang L itu harusnya sebelum W, ya bisa di bawahnya uang, dan seterusnya. Ya, karena yang dianut adalah tentang Vancouver, yang dianut adalah buku. Nah, kaidah penulisan pustaka harus mengikuti gaya selingkung atau guideline tadi, dan kalau misalnya dia tidak ada guideline, ya ditulis secara konsisten. Ya, sering sekali saya baca gitu ya, artikel, bukan artikel, skripsi atau proposal itu yang antar yang dia pakai itu berbeda-beda gitu. Rupanya hanya copy paste dari skripsinya siapa. Dan masing-masing skripsi tentu memiliki gaya penulisan yang berbeda gitu. Jadi itu dicek ulang. Dicek ulang, jangan ngambil sana terus plek-plek-plek, ternyata karu-karuan gitu ya. Jadi ada yang tahunnya di belakang misalnya. Nah, seperti ini ya. Ada yang tahunnya posisinya di setelah ini posisinya di setelah nama jurnal, ada yang tahunnya posisinya di belakang sini. Ya, harus kita ikuti ya. Kalau kita tidak menemukan guideline, ya kita harus membuat yang konsisten. Nah, itu tadi kalau artikel dalam bentuk artikel jurnal ya, artikel ini. Kalau bentuknya buku seperti apa? Jadi seperti tadi buku yang saya sampaikan, ada buku Miller dan Miller, ya JC dan CN, ini ada suami istri ya. Jadi dia menulis buku tentang statistika dan ini. Nah, ini urutannya adalah penulis, nama ya, nama penulis, kemudian tahun. Nah, penyingkatannya ini juga harus konsisten gitu ya. Tadi di artikelnya itu singkatan dulu baru kata ya, nama last name-nya, kemudian di sini juga harus sama ya, J.N, Miller, dan atau N J.C titik koma Miller gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dibuat yang konsisten. Ini adalah penulis, tahun, judul buku cetak miring. Kalau tadi artikel yang cetak miring adalah judul nama jurnal ya, yang ini tadi yang dicetak miring adalah nama jurnal. Ini yang dicetak miring adalah nama jurnal. Judul artikelnya dia tidak miring. Nah, ini kalau kalian lihat bahwa di sini ini singkatan Bu. Elektroanal, biosense, bioelektron, sensor, science, gitu ya. Ini apa? Gitu. Ini adalah abbreviation ya, singkatan resmi dari nama jurnal tersebut. Tidak boleh kita menyingkat sendiri. Ya, jadi kalau pengen tahu singkatannya apa, googling aja. Masukkan dulu abbreviation dari misalnya analytical chemistry itu apa. Nah, jadi anal chem kah, atau analytical chem kah, atau anal chemistry atau apa. Ya, jadi seperti itu. Ini yang nomor 4 ini, referensi nomor 4 ini judulnya adalah biosensor dan bioelektronik gitu ya. Sehingga disingkat seperti ini adalah singkatan resmi dari jurnal tersebut. Kita bisa cek. Ya, kita bisa cek dari mana. Dari SIMAGO-nya juga di sana pasti akan ada nama jurnal dan akan ada singkatannya. Ya, singkatan resminya. Jadi terus mana Bu yang kita pilih? Nama panjangnya atau singkatannya gitu ya. Ngikuti gaya selingkung dari jurnal di mana kita akan mensubmit artikel kita. Ya, menulis ini tadi buku ya. Kemudian kalau artikelnya itu dalam buku bagaimana? Jadi kan sekarang banyak buku bunga rampai. Buku yang isinya itu banyak sekali tulisan ya, gabungan dari tulisan banyak orang, bukan bab per bab yang runut gitu ya. Tetapi ini adalah campuran dari misalnya saya menulis tentang sensor elektrometri untuk deteksi glukosa. Gitu. Itu bisa kumpulan dari beberapa tulisan dari beberapa penulis ya, yang di sana tentang sensor, memang tentang sensor dan glukosa, tapi tidak harus mereka masing-masing itu menjelaskan sensor itu apa, elektrometri itu apa, bukan. Langsung pemakaian misalnya. Beda dengan kalau buku kan runut ya, memang buku misalnya menjelaskan seperti statistika tadi. Di sana ada teori kesalahan gitu ya. Ya sama seperti kalau yang kita pelajari selama ini. Kemudian ada cara menghitung presisi, akurasi, bagaimana limit deteksi. Kemudian kalau saya punya data tapi yang non parametrik ya. Jadi ada kita gunakan misalnya statistika non parametrik yang memang dia tidak bisa kita buat strict seperti
ilmu eksak gitu ya, seperti data-data yang kita peroleh dari penelitian eksakta gitu ya, maka kita bisa mengolahnya pakai itu. Ya. Nah, kalau seperti itu artikel tersebut ada di dalam buku, maka penulis artikelnya siapa, tahunnya berapa, judul artikelnya apa, nama editor dari suatu buku tersebut apa. Jadi ini ada judul buku dan nama editornya ditulis pertama. Jadi sebenarnya di sini yang paling bertanggung jawab adalah editor dari buku. Ya, jadi editor buku ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa yang ditulis oleh penulis ini memang benar. Ini buku, ini dia posisinya tinggi gitu ya. Kemudian volume kalau ada, edisi kalau ada dan seterusnya. Nah, itu kalau dalam buku. Bagaimana kalau artikel dalam majalah ilmiah? Ya, artikel dalam majalah ilmiah tadi ya. Tadi seperti contoh yang di atas tadi. Ya, seperti yang saya tuliskan nomor 3 sampai 9 tadi. Ya, jadi ada nama, penulis, tahun, judul artikel. Nah, sekali lagi ini adalah yang lazim. Jadi masing-masing jurnal nanti akan atau masing-masing publisher gitu ya akan memberikan guideline. Jadi ini yang lazim. Kalau nanti kalian saya beri tugas, kemudian kalian menulisnya tidak sesuai ini, tetapi kalian konsisten ya cara penulisannya dan benar, benar itu artinya ya bukan tahun duluan baru penulisnya gitu ya. Penulis pasti nomor 1, maka tidak akan salah. Itu. Kemudian kalau dia dimuat dalam suatu proceeding, ya, suatu proceeding misalnya ada suatu seminar ya seminar internasional gitu ya, kemudian di sana akan eh, semua artikel yang sudah direview misalnya diterbitkan dalam satu proceeding, jadi kumpulan artikel-artikel yang diterbitkan oleh penyelenggara seminar misalnya, atau biasanya sekarang juga penyelenggara seminar sudah kerjasama dengan apa ya satu publisher proceeding gitu ya, misalnya di sini adalah AIP atau IOP kalau tidak salah dulu ya, sekarang AIP namanya. Nah ini misalnya AIP Conference Proceeding. Ya, seperti itu. Ya tetap lupa penulisnya, kemudian tahunnya, ya judul artikel kita. Nah, posisi proceeding ini sama dengan posisi artikel atau posisi jurnal. Ya, jadi yang dicetak kalau tadi jurnal, heeh. Nah, kalau jurnal kan yang dicetak miring adalah nama jurnal, Liquorporos dan Isoporos gitu misalnya. Ya, kalau nanti dalam proceeding yang dicetak adalah nama proceedingnya. Jadi AIP ini adalah nama penerbit. Nah, bagaimana kalau artikel tersebut tidak dimuat di dalam satu proceeding, atau mungkin dimuat tapi proceeding lokal begitu ya, maka penulis dan seterusnya urutannya seperti ini. Ya. Jadi misalnya proceedingnya adalah proceeding dari ini ada satu seminar misalnya NCCS gitu ya di tahun lama ya. Jadi materi kuliahnya materi lama masih ini. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang kita citasi adalah skripsi, tesis atau disertasi? Jadi posisi tesis, disertasi atau skripsi itu posisinya sama dengan jurnal. Ya, posisinya itu bukan level ini bukan, tapi dia skripsi ya kata skripsi itu mewakili atau menempati tempatnya nama jurnal. Nah, tadi kalau di sini kan mestinya setelah judul artikel terus kemudian nama jurnal kan, ya. Tapi di sini nama jurnal ini diganti dengan skripsi, tesis gitu ya atau disertasi. Jadi misalnya ini Eka Yunika Sari gitu ya mempelajari tentang ini, saya terbitkan di 2020. Maaf ini harusnya disamakan ya. Ini harusnya tidak pakai koma karena yang tidak pakai kurung ya. Ini contohnya salah. Sebentar. Benernya aja. Hmm. Mungkin ada yang perlu dikomunikasikan ya. Saya ngomong yang nanti kalian bosan mendengar suara saya. Monggo silahkan kalau ada yang mau.
Oh, Ibu terlalu ngoceh sendiri misalnya, gantian dong. Gitu. Boleh, monggo silahkan. Mau gantian. Nah, ini ya, Sari, misalnya ini ada Sofia dalam tesisnya, ya dia mempelajari ini, kemudian ini Bu Muji, misalnya Bu Jihad sini ya, dia menulis ini dalam disertasi beliau. Ya, jadi ada nama, judul dari skripsinya, kemudian skripsi, kata skripsi atau kata tesis atau kata disertasi, kemudian siapa yang menerbitkan, siapa yang memiliki. Kan ada hak miliknya ada di satu institusi tempat di mana dia sekolah. Jadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga atau mungkin di sini Fakultas MIPA ITB gitu ya. Jadi posisi skripsi, tesis dan disertasi sejajar dengan posisi nama artikel. Nah, kalau laporan penelitian yang tidak dipublis gimana? Jadi misalnya saya memperoleh anggaran penelitian dari FSC sebanyak 100 juta gitu ya untuk melakukan penelitian. Kemudian tuntutannya atau luarannya hanya berupa laporan. Jadi tulis, jadi laporan tersebut berposisi sebagai apa, mewakili atau menggantikan posisi dari skripsi untuk majalah ya. Seperti itu. Jadi ini adalah nama, tahun, kemudian judul artikel, kemudian laporan hibah penelitian misalnya. Ini proyek jelek tahun 2000. Bisa ya. Kalau dalam surat kabar gimana? Nah, kita kan mungkin kita kita mau mempelajari tentang tadi deteksi glukosa gitu ya, sensor untuk deteksi glukosa, mungkin kita pengen menyampaikan kenapa sih orang kok harus atau saya kok harus mempelajari itu. Bisa jadi di sana ada data-data statistika atau data apa ya namanya dari medis gitu ya, atau dinas kesehatan lah atau Kemenkes atau apa yang menyampaikan bahwa tahun ini misalnya atau di periode 10 tahun terakhir penderita diabetes mellitus di Indonesia itu sebanyak sekian misalnya. Kalau kita mau mengambil data itu, tulislah sumbernya apa. Misalnya sumbernya surat kabar, tidak apa-apa. Yang menulis siapa, tahunnya siapa, judul artikel yang ada di surat kabar itu apa, nama surat kabarnya itu apa, misalnya Jawa Post atau apa koran Sindu atau apalah gitu ya namanya. Saya tidak tahu nama koran sekarang apa KR yang saya tahu ya. Kedaulatan Rakyat misalnya. Kemudian tanggal terbit dan halaman. Ya, tulislah. Tapi tentu ini adalah informasi-informasi yang populer, ya. Bukan informasi yang diperoleh dari benar-benar hasil penelitian lab ya. Misalnya populer itu apa ya? Misalnya dalam suatu kebijakan atau data dari tadi kementerian atau data dari badan Balai Pusat Statistik misalnya, Badan Pusat Statistik BPS misalnya dan seterusnya. Ya, kalau dokumen paten bagaimana? Ini dokumen paten ini posisinya sama dengan artikel. Jadi siapa penemunya, inventornya, kemudian tahun, kemudian judul dari invensi, ya, judul dari temuannya itu apa, diterbitkan oleh siapa, misalnya ini oleh USA ya, atau oleh Indonesia gitu ya. Kemudian dengan nomor berapa. Jadi misalnya ini ada tentang penggunaan MIT gitu ya, telah diklaim oleh material ini sebagai temuannya yang telah dipublish atau telah didokumentasikan secara legal oleh US Patent dengan nomor US 20100068820 ya, misalnya atau ini ada contoh yang kedua ini kebetulan aja ya. Jadi misalnya saya dan pembimbing saya menemukan atau mengklaimkan bahwa temuan sensor yang berbasis imprinting polimer untuk aplikasi asam urat ini ada sesuatu yang perlu saya lindungi, misalnya formula-formula. Kemudian saya klaimkan ke Kementerian Hukum ya dan HAM ya di sana. Nanti yang menerbitkan ya Pak ya IDP, Indonesian Patent. Jadi temuan ini telah diberi sertifikat paten oleh Menkumham dengan nomor ini IDP 0000491516. Jadi kalau misalnya saya memasukkan kode ini tentu sudah langsung keluar tentang klaim paten saya. Ya, Bu Nyoman itu banyak sekali patennya, ya berpuluh-puluh gitu ya. Yang saya mungkin baru 2 atau 3. Iya. Oke, kalau dalam artikel yang terbit di internet bagaimana? Ya, jadi tidak boleh diperkenankan sebagai atau disitasi.
Ya, kalau bentuknya dari internet. Ya. Boleh mungkin kalian pakai sebagai referensi ya dituliskan, tetapi ya untuk terbitan populer, bukan terbitan misalnya dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi bahkan itu yang boleh. Ya, itu ya. Kalau misalnya kita pengen tahu aslinya, misalnya ini dari mana toh dia sumbernya ya kita lacak terus sampai menemukan. Ya, ini kan koran ini bisa jadi tanya sana, tanya sini gitu ya, seperti itu. Oke, contoh, nah, ini menulis sudah ya. Tata cara penulisan nanti bisa dibaca sendiri, gitu ya. Ini kemarin adalah, nah ini ya tadi yang artikel tadi ya. Jadi yang artikel ilmiah, misalnya di sini artikelnya judulnya ini, ya paper plastik ini, ya. Terusnya yang ditulis oleh, kebetulan ini contohnya beliau contoh saya ya ini menulis dengan teman-teman. Nah, kemudian dia diterbitkan di sensor dan aktuator A karena ini hubungannya dengan fisik ya, fisika, jadi analisis uric acid, tetapi berdasarkan sensor sensor laser ya, sensor fiber optik. Ya, itu kemudian ini diterbitkan di tahun 2014 pada jurnal sensor dan aktuator A, volume 210, halamannya sekian. Nama yang menerbitkan siapa? Nah, ini kan ada M. Batumalai Zedari. Nah, mungkin di jurnal yang lain penulisannya bukan seperti ini, tapi nama lengkap. Atau mungkin Batumalai, M. Itu yang harus diikuti. Ini kan? Gitu toh. Kalau ini kan ditulis namanya semua, Al-Mansur dan seterusnya. Kalau tadi ditulis singkatannya. Kalau perlu DOI, ya DOI, di sini ada nomornya, biasanya di sini kalau seperti ini biasanya di bawah ya, di bawah. Kemudian dia terbit kapan, diterima kapan, di apa, revisi kapan, kemudian publish kapan, kemudian di bawahnya ada nomornya. Oh, ini skripsi contoh ya. Misalnya ini adalah Pak Airi, yang kiri ya tesis ini. Jadi gimana ya namanya berarti Asrorifa, A, ya. Kemudian tahunnya 2021, judulnya adalah sintesis nyawa turunan ini, kemudian berupa apa? Dia berupa tesis. Tesisnya milik siapa gitu? Magister Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Dasar. Caranya, yang proceeding tadi, buku, ya, jadi ini ada statistik and thermometric for analytical chemistry misal, ya siapa yang menulis, kemudian terbitan yang keberapa, tahun berapa, dan seterusnya. Nanti tinggal dilihat di bukunya. Oke, saya rasa sudah cukup kuliah kita hari ini. Sudah 1,5 jam ya. Ada yang mau dikomentari sebelum saya berikan tugas? Nah, sekarang saya berikan tugas ya. Tugasnya adalah boleh dicatat ya. Nanti akan saya tulis juga di hebat gitu ya. Tapi ini mungkin dicatat dulu. Tugasnya adalah mencari satu jurnal, satu buku, dan satu skripsi. Ya, mencari itu terus ditulis. Ya, ditulis sebagai penulisan referensi. Jadi misal punya satu artikel jurnal ya, artikel ilmiah jurnal, jadi nanti ditulis nomor 1. Artikel ilmiah dengan judul apa, gitu, terus kemudian cara menulisnya seperti apa. Diketik saja. Ya, diketik, kemudian nanti dikirimkan ke saya. Gitu. Ini artikel ada 3 tadi ya. Ada artikel dalam jurnal, ada buku, dan ada skripsi. Masing-masing orang harus mencari ya, upayakan tidak sama ya nak, nanti akan ketahuan kalau sama. Kalaupun sama, yang sama tadi hanya boleh digunakan untuk maksimum 3 orang. Ya, tidak boleh lebih. Ya. Artinya berarti ini podoy karo kelompok lah Bu ya. Monggo terserah. Kalau saya pengennya kalian berinovasi gitu ya, lah berusaha nyari sendiri agar nanti tentang apapun ya, bukan tentang kimia saja, tentang apapun. Silakan kalian googling, nemu nih gitu, tentang apapun. Misalnya ini jurnal tentang biologi, jurnal tentang fisika, boleh. Karena yang diutamakan di sini adalah bagaimana kalian menuliskannya. Nanti ya, jadi boleh pakai mendelit terserah gitu ya. Tapi kalau mau pakai manual pun tidak apa-apa.
Itu satu artikel ilmiah, satu buku, dan satu skripsi. Nah, skripsinya apa? Harus dari mahasiswa FSC? Enggak, terserah. Skripsi kalian ambil dari misalnya library DigiLib-nya, mana digital lib-nya, library-nya UGM misalnya ya. Kalian berselancar di situ menemukan boleh. Nah, ya. Kemudian itu dituliskan di dalam satu format ya, satu file ya. Filenya simpan dalam ini dalam PDF ya. Simpan dalam PDF, kemudian dikirimkan pada jangan lupa ditulis nama di dalam naskah tersebut ya. Jadi namanya tidak hanya di nama file tetapi di dalamnya sana. Kemudian paling lambat dikumpulkan adalah minggu depan pada hari Jumat ya. Paling lambat Jumat pukul 7 pagi. Nanti akan saya tanam di hebat tentang ketentuannya. Ya, jadi satu artikel dari jurnal, satu buku, dan satu skripsi ditulis secara penulisan referensi sesuai ketentuan yang tadi ada ya. Jadi tidak hanya terus di copy paste di screenshot terus ditempel-tempel, tidak. Saya ingin kalian benar-benar menulis referensi daftar pustaka, menulis daftar pustaka. Itu dituliskan nama kalian dulu dan NIM. Nama kalian dan NIM, kemudian penugasan satu, hasil tugasnya seperti apa. Apakah kalian harus melampirkan artikel, buku, dan enggak harus. Saya cuma akan ngecek kalau nulis buku caramu piye. Jadi nomor satu, artikel ilmiah dalam jurnal, caranya piye. Nomor dua, buku referensi, caranya piye. Nomor tiga, skripsi. Ada yang perlu ditanyakan? Halo? Tidak, Bu. Tidak Tidak ada. ada, Bu. Oke. Tadi yang belum presensi siapa? Niken, Sahrani, Sukma. Oke, kalau sudah, nanti saya minta tolong ketua kelas ya untuk memvalidasi 50. Saya disuruh gedean angka ya kalau. Sebentar lah ya. Oke, Dimas ada? Hadir, Bu. Viana? Izin menjawab, Maita? untuk Eviana itu LO Pimnas, Bu. Oke. Kaita? Ada. Desi Ratnaningrum? Desi juga LO Pimnas. Oke. Anugrah? Haji? Oke, nanti yang LO Pimnas minta tolong untuk mengirimkan ininya suratnya ke saya ya. Ya, Bu. Hanya untuk lampiran saja. Oke, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.